Lampu darurat padam, sirine menggelegar, pesawat antariksa bergetar tak menentu. Kegelapan kosmos di luar lubang intip diterangi oleh kilatan berdegup. Para astronaut kembali memakai sabuk pengaman dan menatap layar. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Di depan, luar angkasa terbelah menjadi dua oleh sinar yang menyilaukan. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Bentuknya mirip arus pesawat jet super besar, jutaan kali lebih kuat daripada yang bisa dibuat jet manapun. Akan mustahil mendekatinya. Kapten ekspedisi luar angkasa memerintahkan semua orang untuk segera memutar arah. Itu adalah jet lubang hitam, wujud nyata monster luar angkasa. Lubang ini layaknya penyedot debu raksasa, menelan apa saja yang berada di luar horizon peristiwanya, yakni batas antara ruang dan waktu dengan tempat keduanya menghilang. Kalau kamu berada di dekat perbatasan ini, tamatlah riwayatmu. Cahaya sebagai benda tercepat di alam semesta bahkan tidak bisa keluar dari gravitasi lubang hitam. Lubang ini tidak hanya menyerap materi, tapi juga menembakkan jet keluar angkasa. Suar misterius yang panjangnya ribuan tahun cahaya. Untungnya, monster hitam seperti ini tidak ada di dekat bumi. Tapi mari bayangkan jika salah satunya tiba-tiba muncul di dekat matahari. Lubang itu mulai segera melahap bintang kita. Gravitasi yang kuat menarik salah satu sisi matahari. Lubang itu mengubah matahari menjadi pita, memakannya seperti kamu memakan spaghetti dari piring. Fisikawan menyebut fenomena ini sebagai spaghettifikasi. Saat monster selesai makan, dia pun cegukan. Dan bagaikan pedang laser, dua jet membelah galaksi kita menjadi dua. Para astronom sedang mengamati bencana serupa saat ini. Miliaran tahun cahaya jauhnya dari kita, sebuah lubang hitam dari sistem 3C321 membombardir galaksi terdekat dengan jet sinar X, sinar gamma, dan elektron yang melaju dengan kecepatan cahaya. Kejadian ini telah berlangsung selama jutaan tahun dan kita beruntung bisa mengamatinya dari jarak yang aman. Jika jet semacam ini mendekati planet yang mirip bumi, atmosfer dan lapisan ozon planet itu akan menguap. Semua kehidupan di permukaannya akan lenyap. Hanya penghuni bawah tanah yang mampu bertahan. Namun, jika lubang hitam benar-benar muncul di sebelah matahari, kita tak akan bisa bertahan hidup untuk bisa melihat jet yang dikeluarkannya. Sang monster akan menyerap energi matahari, dan semua panas serta cahayanya pun hilang. Bumi akan mendingin dan memasuki kegelapan abadi. Tapi seperti semua yang ada di alam semesta, jet juga bisa membawa pengaruh baik, seperti pupuk yang membantu tanaman tumbuh. Energi sinarnya menekan awan angkasa dan bintang-bintang baru akan lahir darinya. Bayangkan ini seperti saluran pembuangan di kamar mandi tempat air mengalir ke pipa. Air bergerak dalam bentuk spiral dan sebagian berputar di sekitar lubang. Lalu, bayangkan lubang hitam adalah saluran yang sama dan alih-alih air ada plasma di sana. Plasma ini berputar cepat menjadi bersifat magnetis dan terkumpul menjadi cakram akresi besar. Plasma ini mulai bersinar dan pada titik tertentu ia menembakkan dua aliran ke luar angkasa. Lubang hitam V404 Cygni berjarak sejauh 8.000 tahun cahaya. Pemandangannya mirip pertunjukan kembang api yang beratnya setara 10 matahari. Masalahnya, kembang api ini tidak disiapkan dengan baik dan sumbunya terbakar sebelum waktunya. Lubang ini ditenagai oleh gas dari bintang terdekat, memberikan muatan tak terbatas bagi kembang api luar angkasa itu. Jet dari V404 Cygni bukan hanya menembak dari kedua kutubnya, melainkan dari segala arah. Cakram selebar 7 matahari berputar mengelilingi lubang hitam ini. Bagian dalam cakram ini bergoyang-goyang seperti gasing yang hendak berhenti berputar dan jatuh. Para ilmuwan meyakini goyangan dan pancaran acak ini disebabkan oleh distorsi rangkaian ruang dan waktu. Bukan cuma lubang hitam yang tahu caranya menampilkan pertunjukan luar angkasa. Pesaing utamanya adalah semburan sinar gamma. Sains tidak tahu persis penyebab kemunculannya. Kemungkinan besar, semburan ini disebabkan oleh peluruhan bintang besar atau tabrakan bintang neutron. Satelit merekam satu ledakan sinar gamma setiap harinya. Tapi setidaknya ada 500 hal serupa terjadi dalam semesta dalam periode waktu yang sama.
Seorang astronom amatir yang baru pertama melihat alam semesta mungkin merasa dirinya bagai bintang film di karpet merah. Tapi bukan dibutakan oleh cahaya kamera jurnalis dan penggemar, dia akan dibutakan oleh semburan sinar gamma yang konstan. Jika semburan ini terjadi di dekat bumi, planet kita akan terasa seperti lilin di badai salju. Bayangkan kamu hidup di masa depan dan bisa lepas landas naik penerbangan antar bintang yang aman. Dengan naik pesawat antariksa, kamu terbang ke planet mirip bumi untuk melihat semburan sinar gamma secara langsung. Pesawatmu menembus luar angkasa dan mendarat di planet yang kamu tuju. Namun, begitu kamu menginjak tanahnya, kamu merasakannya. Setiap makhluk hidup di planet ini sedang menunggu hal buruk terjadi. Burung yang ketakutan terbang menembus langit. Hewan-hewan darat mulai berlarian keluar dari hutan dan mencari tempat berlindung. Angin membuat dedaunan berdesir, seolah berbisik kepadamu, "Selamatkan dirimu, keluar dari sini." Kemudian, angin bertiup makin kencang dan berubah menjadi badai. Kilatan terang muncul di cakrawala. Setelah beberapa detik, cahaya itu makin terang, seolah lampu sorot luar angkasa yang super besar baru saja dinyalakan. Semuanya hilang, hanya ada cahaya. Energi yang dilepaskan dalam 1 detik ini setara dengan energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. 10 detik berlalu, dan pertunjukan cahaya akhirnya usai. Planet ini bergerak melintasi luar angkasa, dan kilatan cahaya hanya mengenai sebagian belahan selatannya. Tapi itu sudah cukup untuk memperburuk situasi. Ledakan sinar gamma ini lumayan singkat, jadi mungkin tak akan menguapkan lautan atau memusnahkan atmosfer. Tapi lapisan ozon yang melindungi planet dari sinar bintang terdekat dan radiasi kosmos tetap hilang. Semua kehidupan di planet ini tiba-tiba berakhir. Pemandangan ini mengerikan, tapi kita tak perlu panik untuk saat ini. Para ilmuwan meyakini kemungkinan terjadinya bencana serupa di bumi adalah 0, tapi bumi tidak selalu seberuntung itu. Kepunahan periode Ordovisium terjadi 450 juta tahun yang lalu. Mungkin ledakan sinar gamma adalah penyebabnya. Pusatnya berjarak 6.000 tahun cahaya dari bumi. Sinar UV yang berbahaya menghantam permukaan bumi, menyusutkan lapisan ozon hingga 40%-nya. Lebih dari separuh tumbuhan dan hewan menghilang, tapi kehidupan terus berkembang. Dan setelah 200 juta tahun, dinosaurus mulai menguasai planet ini. Eta Carinae adalah bintang ganda hiper raksasa. Beratnya hampir 200 kali berat matahari, dan dalam 10 detik, pancaran cahayanya setara dengan matahari dalam setahun. Jaraknya 7.500 tahun cahaya dari bumi. Tapi pada tahun 1843, penghuni planet kita melihatnya di langit malam tanpa teleskop. Ini terjadi berkat sebuah ledakan, awan gas, dan debu yang indah ini adalah konsekuensi dari ledakan itu. Bisa dibilang, ini ibarat reruntuhan bintang super besar, tapi pemandangannya keren. Selama 1 juta tahun ke depan, Eta Carinae akan terus meledak dan membentuk semburan sinar gamma. Tapi umat manusia tetap tidak perlu khawatir. Arah awan gas menunjukkan bahwa semburan sinar di masa depan tak akan menghantam bumi. Planet kita sedang dikepung. Saat ini, 30 juta benda antariksa dengan ukuran bervariasi dari sebutir pasir hingga seukuran mobil tengah terbang menuju bumi. Tapi atmosfer kita membakar semua penyusup ini. Para ilmuwan terus memantau luar angkasa, dan mereka belum menemukan satupun batu luar angkasa yang berpotensi membahayakan umat manusia. Tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Rata-rata, sebuah asteroid besar tiba di bumi setiap 2 juta tahun sekali. Ini adalah permukaan bulan, Mars, dan Merkurius. Kawah menyelimuti ketiganya seperti lubang keju. Ini adalah jejak asteroid yang telah membombardir permukaannya selama jutaan tahun. Atmosfer adalah penghalang yang sangat baik terhadap hujan batu dari luar angkasa. Tapi setiap tahun, sekitar 500 objek besar masih mampu menembusnya. Sebagian besarnya jatuh ke laut atau daerah berpenduduk jarang, sehingga tidak ada yang tahu. Aktivitas geologi berlanjut di bumi. Benua bergerak, gunung terus meninggi dan menyusut. Saat kamu menonton video ini, lanskap bumi terus berubah. Semua ini menghapus segala jejak meteorit yang jatuh ke bumi.